Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Masuk kembali di hari yang baru, semangat yang baru, dan pastinya di program Dialog Fajar dengan tema-tema yang baru. Saya Aprilia Abi yang sekarang ada di ruang dengar Anda bersama dengan Ustadz Ali Muafa, kawan-kawan dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Kita sama-sama dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abi, Alhamdulillah. Akhirnya berjumpa lagi. Lama ya Ustadz ya? Lama sekali sampai saya itu lupa ini yang Mas Abi. Alhamdulillah sehat selalu Ustadz. Luar biasa. Betul. Pagi hari yang cerah, semangat yang baru, memulai kegiatan yang baru dan juga amal yang baru gitu Ustadz ya. Insya Allah ya. Dan juga kalau untuk berbicara tentang amal, tema kita pagi hari ini juga luar biasa, yaitu temanya tentang sedekah dengan keteladanan. Nah, apa yang ada di pikiran Anda tentang itu? Sedekah dengan keteladanan. Nah, ini nanti Ustadz Ali yang akan menjelaskan juga. Monggo Ustadz Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kawan, pagi ini kita bersua kembali dalam Dialog Fajar yang tentu harapan kita adalah semakin hari kita semakin baik dalam berbagai aspek kehidupan pribadi, sosial, dan kemasyarakatan kita. Semakin hari, semakin baik. Mudah-mudahan seperti itu dengan Dialog Fajar ini. Nah kawan, bersedekah. Bersedekah ini selalu terhubung dan tersambung dengan hal-hal yang bersifat apa mas? Bersifat materi ya. Iya, kita ekspektasinya begitu Ustaz. Iya, biasanya begitu. Kita sedekah itu ya dengan materi, dengan uang, ya, dan lain-lainnya. Yes, secara umum biasanya seperti itu ya. betul. Betapa bijaksananya Allah Subhanahu wa taala itu membuka ruang yang sangat lebar dan luas bagi kita. Maka seandainya sedekah itu hanya berupa uang, dengan uang saja, maka betapa logikanya ya, betapa sempitnya orang bisa berbuat baik itu. Dan itu pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika terjadi dialog, atau lebih tepat kita sebut semacam curhat sahabat-sahabat yang hidupnya biasa-biasa atau bahkan ada yang di bawah level ekonominya, merasa mereka tidak bisa bersedekah ya, tidak bisa berjariah, tidak bisa melakukan sesuatu yang menimbulkan pahala yang dapat menjadi tiketnya ke surga. Lalu ternyata betul Rasulullah itu menjelaskan bahwa sedekah tidak hanya berupa atau dengan harta benda, tapi juga bisa dengan kalimat-kalimat yang baik yang kita ucapkan. Namanya Mas Abi kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat yang baik seperti kita mengucapkan alhamdulillah, seperti juga kita mengucapkan subhanallah, astagfirullah, dan lain-lain. Tak terbatas kalimat thayyibah itu banyaknya, dan itu juga bersedekah. Nah kawan, kita perlu juga untuk berdialog di sini mengenai bersedekah dengan keteladanan. Tidak sangat berlebihan, tidak sangat berlebihan, tidak juga bombastis. Kita hidup dengan baik sekarang ini
atau kita menjadi baik seperti ini, itu juga karena sedekahnya orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang baik. Mereka memberikan keteladanan kepada kita, misalnya Mas Abi, guru kita, dosen kita, atau bahkan ayah dan ibu kita. Beliau bertutur kata yang baik, beliau berperilaku yang baik, beliau semua bersikap yang baik. Kebaikan yang saya sebutkan tadi itu ditiru oleh kita muridnya, ditiru oleh kita mahasiswanya, ditiru oleh kita anak-anaknya. Jadilah keteladanan tadi itu sedekah bagi beliau. Beliau orang tua kita, beliau guru kita, beliau dosen kita, dan siapapun juga. Nah kawan, kita kembali kepada bagaimana Allah mengumumkan kepada kita. Ini yang saya bilang tadi, kita menjadi orang baik karena keteladanan. Siapa keteladanan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran? Yaitu keteladanan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita tidak bisa menjadi teladan? Bisa. Seperti saya katakan tadi, siapa saja bisa menjadi teladan. Seperti kita kasih contoh orang tua, ibu kita, bapak kita, guru kita, dosen kita. Nah, puncaknya teladan yang paling sempurna adalah keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kawan, beliau adalah seorang pemimpin yang agung, yang bercita-cita luhur membangun karakter, budi pekerti, zaman dulu Mas, ya, pekerti ya. Betul. Atau membangun akhlakul karimah bagi orang-orang di seluruh dunia. Nabi sekarang berikan contoh ya, misalnya ya. Ketika beliau menjadi seorang saudagar, seorang pedagang, seorang pebisnis, atau di bawahnya lagi seorang mosok makelar nurek kok kaen. Iya. Ya, tapi maksud saya, dalam rentetan berbisnis itu sampai pada level yang paling rendah, Rasulullah sudah memberikan contoh, teladan. Nah, teladan itu kalau kita lakukan seperti Rasulullah, menjadi sedekah bagi kita karena ditiru oleh orang lain. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Sehingga Mas, kalau Mas Abi jualan emas, saya juga jualan emas. Yeah. Di tempat yang sama satu komplek. Itu namanya kita bersaing ya. Ya, bisa pelengkerengan itu. Nah, kita bersaing misalnya begitu. Ternyata persaingan yang terjadi pada zaman Nabi di antara sesama pebisnis emas itu tidak menimbulkan persoalan ternyata. Ini loh yang kita harus kaji. Bagaimana itu kok bisa seperti itu? Sementara di dunia ini tidak semuanya seperti itu. Ada yang seperti itu, ada yang tidak. Betul. Ada yang sakit hati, ada yang geremeng saja. Ada yang bahkan memanipulasi produk-produknya itu tadi, sehingga orang berdundun datang untuk membelinya. Misalnya. Jadi ini contoh-contoh kehidupan di dunia yang tidak bagus tadi itu. Nah, maka Rasul itu memberikan contoh, sehingga coba kawan kalau kita ingat ya, bosnya Nabi yang bernama Siti Khadijah itu ternyata puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Puas itu faktornya banyak. Ya tidak rugi, ya tidak rusak barangnya, ya laporannya itu lulus lah kalau di bagus gitu ya. Iya, kalau di audit itu loh Mas. Iya. Barang bersih gitu ya. Nah, gitu kan, itu auditnya juga berhasil baik. Misalnya begitu ya. Jadi dari berbagai aspek, dari sudut pandang bosnya, Rasulullah itu termasuk pedagang yang sukses, yang baik. Yang kedua, beliau sama sekali tidak dikenal sebagai orang yang
tidak baik perilakunya sebagai seorang pedagang. Tapi justru sesama pedagang itu menjadi orang yang dikenal mengagumkan. Dikenal orang, loh kok bisa ya Rasulullah. Jadi beliau tidak menjadi pesaing, akhirnya semua orang senang karena semua orang dengan cara Rasulullah berdagang. Tidak menyakiti, tidak menyinggung, tidak saling menjatuhkan harga, umpamanya begitu kalau bahasa sekarang. Itu mereka yang mengerti. Maka kalau kita kepingin jadi pedagang yang sukses, mesti meniru Rasulullah SAW. Yang ketiga, kita melihat keteladanan berbisnis beliau itu, jangan pernah ada suatu perilaku, ucapan yang di situ memberikan peluang kita tidak jujur. Kalau 1 kilo ya 1 kilo, jangan 1 kilo dikurangi sedikit. Kalau 2-3 karat, ya 2-3 karat, jangan bilang 24 kurang sekian karat ya. Jangan kita bersumpah-sumpah bahwa emas saya ini 24 karat, padahal tidak 24 karat. Seluruh peluang yang menimbulkan kecurangan sama sekali tidak akan pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bisa bayangkan Mas Abi, kalau saya beli emas ke Mas Abi ini terus terang, ini cuma 22 karat umpamanya. Dengan begitu jujurnya, saya yakin kejujuran Mas Abi itu sebagai marketing tersendiri. Kejujurannya. Ya. Bahkan Mas Habib bilang, kalau nanti ada yang nggak cocok, nggak apa-apa kok Pak. Misalnya kok sampai rumah kok gak enak dan lain-lain misalnya. Kejembaran hati pedagang ini loh, menjadi trust, keyakinan masyarakat. Bahkan loh, diumumkan sampean, tukang emas itu Mas Habib yang paling baik. Ya. Itu loh. Akhirnya apa? Rizki ini mengalir dengan begitu deras. Akibat apa? Akibat kejujuran yang memang diteladankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Oke, berarti memang kalau untuk keteladanan dari sosial tadi Ustadz ya, itu dari sektor sosial yang bisa berdampak juga, yang bisa kita sedekahkan gitu ya, dalam bentuk keteladanan tadi berarti ya. Betul. Nah jadi perilaku yang baik tadi. Ya. Kalau contohnya sekarang ini adalah bagaimana cara berbisnis yang benar, yang baik. Ya. Nah itu contoh keteladanan itu, nilainya kita seperti mensedekahkan perilaku yang baik, yang kalau sistem bisnis Nabi atau bisnis kita yang seperti Nabi itu ditiru oleh tetangga kita, ditiru orang lain. Bahkan customer kita menirunya, wah saya ingin jadi pedagang kayak begitu. Lah itu menjadi amal kita. Maka kita kembali ke awal bicara tadi. Sesungguhnya bersedekah itu oleh Allah, oleh agama ini ruangnya sangat luar biasa besarnya, luasnya. Maka bagi orang-orang yang tiada uang, jangan merasa berkecil hati bahwa bersedekah melalui keteladanan itu luar biasa, dan itu sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Kita masih ingat kawan, Nabi itu ya kalau diredaksikan secara maknawi, kalau engkau ini mengaku beriman kepada Allah, maka buktikan dengan kata-katamu yang baik. Kata-kata yang baik itu yang buat orang kalau mendengar itu adem hati ini, rindu ucapannya, kangen dengan fisiknya, dan lain-lain lah. Nah itu loh. Jadi berarti sedekah dengan perilaku, keteladanan perilaku itu sungguh tidak murah. Dan kawan, sedekah dan keteladanan itu bersifat amal jariah. Seperti Islam ajarkan bahwa amal jariah itu pahalanya akan diperoleh oleh kita yang mencetak tadi itu keteladanan,
itu diberikan kepada kita pahalanya sampai akhir zaman nanti. Kita kawan tidak mengeluarkan apa-apa, tidak mengeluarkan uang, tapi karena kita memberikan teladan, begini loh parkir yang menarik di Suara Surabaya. Jangan kayak yang sudut sana, tapi yang sudut sini. Begini loh kalau engkau masuk di kompleks ini, membuang sampahnya sudah dikasih tempat. Dan lain-lain dan lain-lain. Ya. Itu keteladanan. Saya sangat terkagum ketika guru saya sama-sama di masjid. Lalu tiba-tiba di masjid itu ada ditemukan bungkusnya sedotan air minum itu loh. Bungkusnya. Iya. Diambil oleh beliau. Bungkus itu bukan dibuang di tempat sampah. Karena beliau butuh waktu keluar lagi. Langsung dimasukkan ke dalam sak. Nah, keteladanan itu ya. Bungkusnya tadi itu ya. Itu keteladan. Wis gadek ngomong. Iya, betul. Sopo sirek gua wis gadek ngono. Akhirnya muridnya, santrinya kayak saya. Oh, begitu sabarnya ya ternyata guru saya. Ya kan begitu. Iya, betul. Nah, jadi keteladanan itu akhirnya menjadi sumber pahala yang akan diperoleh ya. Kalau sifatnya sampai berjangka panjang akan diperoleh pahalanya itu oleh orang yang pencetus perilaku pertama sebagai teladan itu tadi. Nah, kawan, semoga ucapan kita, perilaku kita itu menjadi contoh yang lain dan kita terus akan mendapat pahala dari sedekah keteladanan tadi itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu kawan ya. Jadi di pagi hari semoga kita bisa memulai sedekah dengan cara yang maksimal, semampu kita dan juga sebisa kita. Karena Islam selalu mengajarkan tentang sebuah kebaikan tidak harus menggunakan hal-hal yang mahal ya. Saya April Abi bersama dengan Ustadz Ali Muafa juga mohon undur diri. Terima kasih, sampai bertemu besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.